Kalau orang udah mati peribahasa mungkin kalau istilahnya arwahnya datang ke rumah pengen minum atau pengen makan, itu istilahnya seperti itu kali dibikin tradisinya. Uyut Lenggang itu sejarahnya istilahnya bawa siarnya itu dengan lenggak-lenggok itu istilahnya. Banyak juga tergantung kemauan orang itu, niatnya, tujuannya. Ada juga minta keberkahan, mungkin ada juga yang istilahnya untuk usaha dagang. Dulu ada juga orang pedagang yang hilang di sini, ya hilang ke bawah alam gaib. Melewati 10 hari pertama Ramadan 2025, mari berziarah ke makam keramat di Ciangsana, Kranggan, Bekasi. Datang ke Pusara Uyut Lenggang yang dikenal sebagai sosok sakti dari masa lampau. Suasana bulan puasa terasa lengang di kawasan penuh aroma metafisika ini. Ada senyap yang merayap seolah menghisap seluruh energi negatif. Tapi jangan coba-coba berlaku jumawa. Jika tidak ingin tersesat, ke semesta tak terlihat. Sebab makam keramat ini termasuk sangat gawat. Sehingga pernah ada seorang pedagang yang hilang terbawa ke alam gaib. Tapi siapa sesungguhnya Uyut Lenggang? Benarkah semasa hidupnya dikenal sebagai dukun sakti? Lalu apa hubungannya dengan pusara Nyi Ronggeng? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di tengah tanah pemakaman, suasana terasa sangat wingit. Perpaduan antara angker yang sinengker dengan sunyi yang menjerat hati. Jadi hati-hati, meski seperti tidak ada apa-apa, tapi sejatinya banyak energi yang berkelindan. Memandangi sekeliling pemakaman, yang terlihat adalah pemandangan yang tak biasa. Ada sejumlah cungkup atau rumah-rumah yang meneduhi pusara. Ada pula pepohonan, bahkan sebagian pohon-pohon besar yang berusia sangat tua. Nyaris di semua makam ada perkakas-perkakas yang biasa dijumpai di rumah-rumah penduduk, mulai dari gelas, piring, hingga kendi. Atau dibawain seperti gelas, piring gitu. Adat orang sini kan istilah dulunya sejarahnya bawaannya kan ilmu puhun, leluhur gitu istilahnya. Ilmu syara'nya seperti itulah. Kalau orang udah mati peribahasa mungkin kalau istilahnya arwahnya datang ke rumah pengen minum atau pengen makan, itu istilahnya seperti itu kali dibikin tradisinya. Hawa misterius semakin membius saat melihat gondokan tanah kering dengan patung hitam di atasnya. Kebiasaan menancapkan payung di atas pusara sejatinya penuh dengan simbol. Biasanya bukan payung yang biasa dipakai saat hujan, melainkan payung kertas yang memang khusus untuk memayungi jenazah. Tapi yang ada di makam Ciangsana adalah payung biasa berwarna hitam. Dalam tradisi Jawi, memayungi jenazah kemudian meletakkan payung di atas pusara adalah tanda sekaligus pengingat bagi yang masih hidup, terutama agar selalu memayungi diri dan lingkungannya sehingga hidup dalam bingkai harmoni. Ya itu kan kuburan yang masih baru jadi dipayungin itu.
Oh, kirain ada makna lain kenapa harus dipayungin gitu. Enggak, istilah makam yang baru itu kan peribahasa dipayung. Di daerah sini aja kalau ibarat kata di yang sana banyak kan rata-rata istilahnya begitu, yang makam baru dipayungin. Memang betul, melintasi makam-makam berpayung hitam yang segera terasa ialah hawa tak biasa. Setelah melewati separuh tanah pemakaman, di ujung area keramat ini ada bangunan tidak terlalu lebar. Disinilah dipusarakan Uyut Lenggang. Masyarakat di sekitar Ciangsana melukiskan sosok Uyut Lenggang sebagai pertapa yang selalu membawa selendang. Disebut Uyut Lenggang oleh sebab cara jalannya yang melenggang. Sosok ini sangat terhormat karena kisah hidupnya yang masyhur sebagai dukun sakti. Jadi hati-hati, jangan sampai membatin yang tidak-tidak agar tetap selamat. Sebab berada di depan cungkup makamnya pun hawa metafisika sangat kuat. Uyut Lenggang itu sejarahnya istilahnya bahwa siarnya itu dengan lenggak-lenggok itu istilahnya. Ada dua hal kan istilahnya, yang disebut penyaring dongeng, ada juga yang disebut aki-aki itu. Cuman bawahnya pakai selendangnya, istilahnya kayak sajadah kain yang panjang itu. Bawaan leluhur itu istilahnya, seperti dari kerajaan itu. Kerajaan cuman asal usulnya dari Ciamis itu. Padahal dia itu kan bukan penari, cuman ya istilahnya aki-aki lah. Cuman pakai selendang yang panjang, cuman orangnya suka jalan kemana aja. Tapi benarkah Uyut Lenggang adalah sosok yang berkaromah sehingga pusaranya banyak diziarahi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sosok Uyut Lenggang memang terbalut kabut misterius. Tidak banyak data tentang dirinya, selain hanya dikenal sebagai dukun sakti di masa hidupnya. Dahulu kala, Uyut Lenggang juga dikenal sebagai pertapa yang senang berkelana sampai kemudian menetap di kawasan Ciangsana. Cara berjalannya yang lenggak-lenggok dengan selendang sebagai identitas dijadikan sebagai penanda namanya yang misterius. Sebelum berada di kawasan ini, makam Uyut Lenggang berada di lahan yang saat ini menjadi sebuah perumahan. Ini pindah ya Pak di tahun berapa? Pindah, termasuk ini kan pindahan dari Cikadu, dari kena gusuran kota wisata. Itu mungkin yang namanya seorang pertapa, mungkin jalannya dengan lenggang atau istilahnya kan gitu. Kalau Nyai Ronggeng itu kan sejarahnya penari istilahnya, penari ronggeng istilahnya. Kalau ibaratnya kalau dari Jawa namanya penari sentren kan istilahnya. Kalau di sini kan sebutannya penari ronggeng. Sebagai makam keramat, berada di dekat pusara Uyut Lenggang terasa hawa metafisika yang sangat menjerat. Walaupun sedang berada di siang hari, di bulan puasa, tetap saja merinding. Selama di makam, sosok dukun sakti ini tidak hanya membuat merinding. Jika membawa niat yang salah, berada di kawasan ini ada suasana takut yang sangat kuat. Sejumlah kisah seram juga pernah terjadi di sini, termasuk mereka yang tiba-tiba mengalami kesurupan tanpa sebab. Ada juga yang mestinya kesurupan, ada juga yang kesurupan juga ada. Ya bukan orang lain, termasuk ya orang sini juga yang biasa tidur di sini seperti saya lah. Ya ada istilahnya seperti gendaruwo atau apa ya, mungkin juga pernah dilihatin, seperti saya juga pernah lihat. Meski figurnya masih serba misterius, tapi Uyut Lenggang dikenal sangat berkaromah, sehingga para peziarah mengalir ke pusaranya. Menurut Pak D, yang biasa mengantar para peziarah yang datang ke pusara Uyut Lenggang, berasal dari tempat-tempat yang jauh.
Mereka membawa rupa-rupa tujuan sesuai dengan niatnya masing-masing. Banyak juga tergantung kemauan orang itu, niatnya, tujuannya. Ada juga minta keberkahan, mungkin ada juga yang istilahnya untuk usaha dagang. Mungkin ada juga mungkin orang punya permasalahan dengan masalah istilahnya mungkin ketakutan, rasa ketakutan dengan masalah hukum kan gitu. Ya pokoknya dari luar kampung ini juga ada, yang dari Jawa juga ada yang sering datang ke sini juga ada, yang dari Majalengka, dari Sumedang ada juga yang datang ke sini. Suasana siang hari di makam Uyut Lenggang terasa seram. Walaupun sedang berada di bulan puasa, serasa ada pancaran energi gaib yang menerpa jiwa. Tapi benarkah pernah ada seorang pedagang yang hilang masuk ke dimensi tak terlihat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi tempat keramat yang dikenal memiliki karomah tinggi, Pusara Uyut Lenggang memang tidak pernah lengang. Selalu saja ada peziarah yang datang membawa permasalahannya masing-masing. Tidak hanya siang hari, pada malam-malam keramat seperti Jumat dan Selasa Kliwon, ada yang datang untuk bersemadi di malam hari. Penjaga makam tidak bisa mengontrol karena kadang yang datang tanpa izin. Sebenarnya banyak juga yang istilah dilarang, ya istilahnya orang. Ya cuman kadang kan orang yang datang itu kan macam-macam. Cuman kan kadang datangnya kan malam, jadi kan istilahnya jarang orang yang diketahui orang-orang yang ada di sini. Mungkin kadang tanpa kuncen, kadang orang istilahnya hadir, istilahnya siaroh gitu aja. Kalau karena yang ketua istilahnya yang masih ada darah turunannya kan orangnya sudah almarhum. Selain karomah Uyut Lenggang yang banyak diburu orang, tempat ini juga sangat gawat. Cerita orang kesurupan adalah hal lumrah, sementara mereka yang berusaha mencari-cari wangsit, bahkan penarikan pusaka terus terjadi. Padahal banyak kejadian misterius yang membuat takut. Puluhan tahun silam, bahkan pernah ada seorang pedagang yang hilang secara misterius tanpa pernah ditemukan sampai saat ini. Konon pedagang ini terbawa ke dimensi gaib karena dicurigai melakukan sesuatu yang tidak disukai para leluhur. Ya memang udah dari dulunya terkenal nih istilahnya makam Siang Sana. Cuman kesebutan dulu kan makam Keramat Impang sebutannya, karena cuman dulu paling angker ke makam yang di sini lah istilahnya, karena dulu ada juga orang pedagang yang hilang di sini istilahnya. Maksudnya gimana Pak De? Ya hilang ke bawah alam gaib itu istilahnya. Oh, itu di tahun-tahun kapan Pak De? Ya sekitar antara tahun 85, 89, 87 itu. Ya mungkin namanya istilahnya hilang karena mungkin ke bawah atau mungkin bagaimana istilahnya kan itu ya, pengaruh kekuatan yang gaib itu. Sebagai penjaga makam sekaligus juru antar para peziarah, Pak Ade menyebut makam Uyut Lenggang memang angker. Selain kisah pedagang yang hilang puluhan tahun silam, banyak cerita-cerita gaib yang muncul dari tempat ini. Bukan saat ini saja, suasana angker sudah diakui banyak orang sejak zaman dulu, sebelum banyak tempat ramai di sekitar makam. Dan suasana angker terasa semakin menakutkan jika sudah mulai sore, kemudian gelap datang. Istilahnya udah bentuk tapi belum begitu ramai karena masih pegunungan, kayak seperti gunung-gunung itu masih alang-alang itu kan. Masih rimbun. Jalan itu jalan rayanya belum ada, jalan setapaknya belum ada. Apa jalan istilahnya untuk jalan kendaraan motor itu belum ada, masih jalan setapak itu aja. Masih angker itu kayak dulu kan masih angker gitu. Dulu masih angker ya Pak De ya. Kalau siang kelihatannya seperti biasa aja, tapi kalau sore habis maghrib aja udah seperti angker udah ini. Makam Keramat Uyut Lenggang memang tidak boleh dibuat main-main. Jadi jangan sembarangan memasuki kawasan ini. Sedangkan berada dekat cungkupnya pun sudah terasa merinding. Meski sosoknya tidak banyak tergambarkan, tapi karomahnya diburu banyak orang. Di malam-malam tertentu, banyak yang sengaja datang
untuk menepi dan bersemadi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.